berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, kata lover yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Itu doa dan harapan kami senantiasa untuk saudara-saudara semua. Saat ini kita akan memberi waktu terbaik kami beberapa saat ini. Mari kita persembahkan kurban syukur kita lewat pujian kita, penyembahan kita, hati yang terbuka terhadap kebenaran firman Tuhan, dan doa-doa kita naikkan di hadapan Tuhan. Percayalah, Tuhan itu senang mendengar pujian dan doa kita. Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita dan senantiasa mengundang kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tidak ada alasan untuk tidak datang kepada Dia, karena Yesus sudah membayar lunas semua dosa-dosa kita. Oleh darahnya kita boleh menghampiri Bapa. Bahkan Dia menginginkan kalau saat ini saudara sedang letih lesu, berbeban berat, bawa kepada Dia. Dia akan memberi kelegaan. Mari kita datang kepada Dia. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah yang sempurna sudah kami terima dalam Yesus Kristus. Saat ini kami datang kepadamu. Kami persembahkan kurban syukur kami di hadapan-Mu lewat pujian, penyembahan, dan hati kami yang terbuka terhadap kebenaran firman-Mu. Tuhan mengerti apa yang membuat jiwa kami tertekan saat ini, yang membuat hidup kami berbeban berat. Kami datang membawanya kepadamu di tahta kasih karunia-Mu, karena kami sangat percaya di dalam Tuhan kami akan mengalami kelegaan, sukacita, kebebasan, kemenangan. Kami sangat percaya Tuhan memberi kami hikmat yang kami butuhkan. Tuhan akan membuka pintu-pintu kesempatan bagi kami yang membuat kami bisa menyelesaikan semua masalah yang sedang kami hadapi. Kami sangat percaya kuasa-Mu sanggup melakukan segala perkara untuk menolong kami semuanya. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesusku, ujilah aku Tuhan, ajarlah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu.
sebab namamu besar, sebab namamu mulia. Haleluya, glory bagimu Yesus, kami menyembahmu, sebab kau Allah yang layak disembah. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ada satu permohonan doa yang akan saya bacakan. Doakan kami sekeluarga supaya tidak larut dalam kesedihan berlarut-larut, karena 2 orang anggota keluarga kami dipanggil Tuhan dalam waktu yang berdekatan. Tentu hal yang sangat menyedihkan kalau ada anggota keluarga yang meninggal dunia, apalagi kalau berturut-turut. Itu bisa kita ikut merasakan lah, itu pasti tidak mudah. Kita akan dukung dalam doa supaya ada penghiburan, ada kekuatan hati. Tetapi kita akan sharing firman Tuhan terlebih dahulu. Kita mesti percaya bahwa Tuhan itu berbelas kasihan. Hati Tuhan itu berbelas kasihan kepada manusia yang menderita. Apalagi orang yang berdosa saja, yang mestinya dia benci, harusnya dia murkai. Itu pun juga menumbuhkan belas kasihan di hatinya untuk menyelamatkan, apalagi dengan semua penderitaan-penderitaan hidup kita, termasuk duka cita yang kita alami. Mari kita lihat Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasal yang ke-7, kalau kita baca ayat 11 sampai 13, terlihat sekali bagaimana hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Saudara-saudara, ada 3 kata kalau bicara tentang kepedulian. Yang pertama, simpati. Ketika orang bersimpati, belum tentu secara emosi, secara hati dia ikut merasakan itu. Kita bisa berkata, "Aku bersimpati atas apa yang kau alami, atas penderitaan, atas duka citamu." Tetapi itu hanya sebatas norma-norma sosial saja, sesuatu yang normatif secara sosial, belum tentu benar-benar ikut merasakan kesedihan itu. Itu sebuah kepedulian, simpati. Tetapi ada lagi yang namanya empati. Empati itu ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kalau orang lain itu sakit, dia ikut merasakan sakit itu. Orang sedih, dia ikut merasakan sedihnya itu. Makanya orang yang berempati melihat orang yang dikasihinya, orang tertentu menangis, dia bisa ikut menangis. Benar-benar lahir dari hati, ikut menangis. Karena dia menempatkan dirinya pada posisi orang yang sedang sedih itu. Makanya dia bisa ikut menangis. Tuhan tidak hanya bersimpati dan berempati kepada kita, tetapi berbelas kasihan. Lebih dari empati adalah belas kasihan. Artinya hatinya ikut merasakan, tetapi ada dorongan yang kuat
untuk berbuat sesuatu. Apa yang bisa aku kerjakan supaya kamu keluar dari kesedihanmu, supaya engkau tidak terus-menerus menangis. Makanya Tuhan tergerak dengan belas kasihan, kemudian berkata kepada ibu tadi, "Ibu, jangan menangis." Hati Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Di hati yang berbelas kasihan itu ada kasih karunia yang luar biasa, yang sangat kuat, yang rela berkorban untuk bisa menolong orang yang sedih itu. Melakukan sesuatu untuk menolong supaya ibu tadi tidak menjadi sedih lagi, tidak terus-menerus menangis. Ini hatinya Tuhan. Jadi bagi saudara-saudara yang saat ini sedang merasakan duka cita, sedang merasakan kesedihan, karena ada orang-orang yang saudara kasihi dipanggil Tuhan. Perpisahan itu yang menimbulkan kesedihan. Kita dalam iman Kristen kita percaya, orang yang percaya kepada Yesus Kristus meninggal itu berarti dia saat ini berkumpul bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu penghiburan, itu pengharapan. Tetapi perpisahan itu tetap menimbulkan yang namanya kesedihan. Ada perasaan kehilangan, itu yang mesti pulih. Kalau tidak, kita akan berlarut-larut dalam kesedihan, kita menjadi tidak produktif lagi dalam hidup kita. Karena kita hanya dikuasai oleh kesedihan. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Jangan menangis. Jangan menangis. Tuhan berbelas kasihan. Tuhan sangat perhatian, sangat peduli, sangat berempati, dan sangat berbelas kasihan kepadamu. Tuhan ingin lakukan sesuatu yang baik lewat kesedihan yang sedang engkau alami. Kemudian kita perhatikan ayat yang ke-14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." 15, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Dari sini kita tahu bahwa Yesus punya kuasa tidak terbatas untuk setiap permasalahan. Kita sudah baca begitu banyak di Alkitab bagaimana Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang tidak mungkin diobati. Tetapi Tuhan juga ternyata punya kuasa untuk mengalahkan maut. Orang mati bisa dibangkitkan. Berarti Yesus punya kuasa yang tidak terbatas. Pribadi yang berbelas kasihan kepada kita punya kuasa tidak terbatas. Di kasus itu, Tuhan Yesus membangkitkan anak muda yang mati itu, supaya ibunya tidak lagi dikuasai duka cita. Ibunya berhenti menangis. Tetapi tidak selalu, kalau kita baca Alkitab juga kan, yang dibangkitkan dari kematian itu tidak banyak. Artinya orang sakit maupun orang mati sebenarnya di tangan Tuhan yang penuh kuasa, tidak ada masalah. Kalau Tuhan ingin sembuhkan, Tuhan bisa sembuhkan. Kalau orang mau dibangkitkan Tuhan, Tuhan bisa bangkitkan dari kematian. Itu bicara kuasa Tuhan tidak terbatas. Kalau kuasa Tuhan tidak terbatas, berarti situasi apapun, kesedihan apapun, duka cita seperti apapun, dalam kuasa Tuhan, Tuhan bisa mengubahnya. Mengubah air mata kita menjadi sukacita. Mengubah kesedihan kita jadi kebebasan, sukacita dalam Tuhan. Itu bisa mengubah situasi yang kelihatannya sangat buruk menjadi kesempatan yang sangat baik dalam hidup kita. Bagi Tuhan tidak ada masalah karena kuasanya tidak terbatas. Pribadi yang punya kuasa tidak terbatas ini berbelas kasihan loh bagi hidup saudara. Oleh sebab itu tidak hanya kesedihan menurut saya. Saudara saat ini sedang merasa sendirian, ditinggalkan orang-orang yang saudara sayangi. Saudara merasa tidak punya siapa-siapa lagi. Saudara merasa bahwa situasinya sudah tidak mungkin bisa berubah lagi. Begitu berat masalah yang saudara tanggung. Apapun keadaannya, hati
hati Yesus yang berbelas kasihan sanggup mengubahnya menjadi sesuatu yang mendatangkan sukacita dalam hidupmu. Karena Tuhan berkata, jangan menangis lagi. Jangan berduka cita lagi. Jangan terus-menerus dikuasai kesedihan. Ada kuasa yang sanggup mengubah semuanya menjadi sukacita. Saudara-saudara, kita lihat ayat yang ke-16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Kalau kita lihat di sini ternyata tujuan dari karya Tuhan menyembuhkan, melakukan mujizat, membuat keajaiban, membangkitkan orang mati, tujuannya apa? Mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Tujuannya bukan sekedar sembuh, tujuannya bukan sekedar bangkit dari kematian, tujuannya bukan sekedar supaya kita bebas dari masalah kita. Hidup kita akhirnya boleh menikmati kesenangan, keindahan dalam Tuhan. Tujuannya adalah supaya lewat apa yang dialami ibu tadi, nama Yesus dikenal, dipuji, dan dimuliakan oleh banyak orang. Demikian juga kalau saudara-saudara saat ini mengalami pertolongan Tuhan, diberkati Tuhan, saudara mengalami mujizat Tuhan, tujuannya bukan sekedar supaya hidup saudara jadi bebas dari masalah. Tidak. Tujuannya bukan sekedar supaya saudara jadi sehat, kalau saudara sakit disembuhkan Tuhan. Tujuannya bukan supaya saudara tidak mengalami kesulitan secara keuangan lagi. Kalau saudara bangkrut, saudara tidak punya apa-apa, kemudian Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah secara keuangan. Tujuannya bukan supaya saudara hidupmu lebih enak, bukan itu tujuan utamanya. Supaya lewat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, nama Tuhan semakin dimuliakan. Saya pernah berjumpa dengan orang yang bagi orang lain dianggap menyedihkan hidupnya. Dia bangkrut, kemudian dia sakit, parah sekali. Orang kalau membicarakan dia selalu berkata, kasihan bapak ini. Kasihan, dia tidak punya apa-apa, sakit lagi. Tetapi ketika saya ngobrol dengan dia, ternyata pendapat orang-orang itu salah. Bapak ini begitu yakin Tuhan mengasihi dia. Dia berkata, Pak Heru, saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas untuk menyembuhkan saya. Dokter kewalahan untuk menolong saya menjadi sembuh. Tetapi saya percaya kalau Tuhan mau, Tuhan bisa sembuhkan. Tetapi kalau Tuhan tidak menyembuhkan saya, pasti ada rencana lain. Kemudian dia cerita banyak tentang kesaksian hidupnya, pengalaman dia bersama dengan Tuhan. Saya berpisah dengan dia dengan hati yang terbangun. Iman saya terbangun. Jadi saya hanya mendoakan dia, tetapi dari cerita dia, saya sangat diberkati oleh ceritanya. Dia memberi kekuatan, memberi semangat, dan menunjukkan itulah hidup orang beriman. Kisah ini mirip seperti kalau kita ingat kisah Sadrah, Mesak, Abednego. Ketika mereka ini bertiga punya komitmen yang luar biasa ikut Tuhan, tidak mau menyembah patung yang diwajibkan untuk setiap orang di kerajaan pada masa itu. Akhirnya dia ditangkap dan dihukum. Hukumannya adalah dia akan dilemparkan ke dapur api, berarti dibakar. Kalimat yang diucapkan luar biasa. Ini kalimat orang yang mengerti betul kuasa Tuhan tidak terbatas dan semua masalah itu sebenarnya nggak ada masalah di dalam Tuhan. Tetap itu akhirnya kisah yang indah bagi hidupnya. Dia berkata apa? Aku percaya bahwa Allah yang aku sembah sanggup menyelamatkan aku dari api ini. Tetapi kalau Dia tidak menyelamatkan aku, itu tidak akan mengubah hatiku untuk tetap percaya kepada Dia. Karena Dia tahu ada maksud di balik setiap
peristiwa. Kalau toh ternyata dia harus mati gara-gara itu, pasti ada maksud yang lain. Bisa jadi kesaksian yang luar biasa dalam hidupnya. Jadi saudara-saudara, sebagai orang Kristen, kita tidak boleh menjadi orang Kristen kekanak-kanakan, manja. Kita hanya nuntut Tuhan menolong kita. Kita nuntut Tuhan memberkati kita. Kita menuntut Tuhan menyembuhkan kita. Kita menuntut Tuhan hanya memberi yang baik-baik saja kepada kita. Tetapi ketika situasinya sulit, sepertinya Tuhan tidak mendengar doa kita. Kita langsung kecewa, kita ngambek, kita mundur dari ibadah, kita mundur dari pelayanan, kita sepertinya hidup kita itu berakhir gara-gara itu. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu namanya Kristen kekanak-kanakan. Maunya yang enak saja. Semua yang diinginkan harus dipenuhi oleh Tuhan. Kita harus bertumbuh menjadi dewasa dalam pemahaman kita akan kebenaran Tuhan dan pengenalan kita akan Tuhan. Setiap peristiwa, setiap pencobaan itu sudah ditakar oleh Tuhan. Itu ada masanya. Firman Tuhan berkata, semua pencobaan itu biasa saja. Semua orang mengalaminya. Mungkin waktunya, mungkin situasinya sedikit berbeda, tetapi semua orang mengalami. Namanya kesedihan, sakit, penyakit. Selama kita ada di dunia ini dalam tubuh kita yang lama, kita mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit. Kita alami kelelahan dalam hidup ini. Kita merasa tertekan di dunia ini. Kita menjadi stres. Itu sesuatu yang masih mungkin karena kita ada di dunia yang rusak dan dalam tubuh lama kita. Itu sangat mungkin. Tetapi tidak mengurangi belas kasihan Tuhan terhadap kita. Kalau kita menyadari belas kasihan Tuhan terhadap kita, harusnya kita tidak menyerah. Harusnya kita tidak bersungut-sungut. Harusnya kita tidak ngambek sama Tuhan. Tetapi kita tetap percaya kepada Dia apapun situasinya. Pasti ujungnya adalah happy ending. Sebuah kabar baik, kebahagiaan akan kita nikmati. Dan itu akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Melalui pengalaman hidup kita, Tuhan ingin namanya dikenal. Karyanya dinyatakan. Membuat banyak orang akhirnya takjub betapa luar biasanya Tuhan mengasihi kita, betapa luar biasanya kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita berdoa. Saudara-saudara, kesedihan apa yang sedang saudara hadapi saat ini? Perasaan tertekan apa yang sedang saudara alami? Derita batin apa yang sedang saudara alami? Mungkin saudara merasa situasinya tidak bisa diatasi lagi. Saudara menjadi putus asa. Saudara merasa sendirian, tidak ada lagi orang yang bisa memahami saudara. Tetapi hati Tuhan tertuju kepadamu. Hati yang penuh belas kasihan itu berkata, jangan menangis. Jangan terus bersedih hati. Jangan terus berduka cita. Kuasa Tuhan bekerja menolongmu. Bapa di surga, Engkau melihat setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kesedihan, sedang mengalami duka cita karena orang yang mereka kasihi meninggal. Engkau panggil. Perpisahan itu mendatangkan duka cita, kesedihan di hati mereka. Kami sangat percaya hatimu tertuju kepada saudara-saudara kami yang sedang sedih hari ini. Dan Engkau berkata kepada mereka seperti kepada ibu yang kehilangan anaknya itu, jangan menangis. Mari Bapa, Engkau memberikan penghiburan yang mereka butuhkan. Roh Kudus menjamah hati mereka sehingga mereka tidak dikuasai kesedihan berlarut-larut, tidak dikuasai duka cita berlarut-larut, tetapi di dalam hatinya mulai ada sukacita, mulai ada pengharapan, sesuatu yang baik yang dari Tuhan itu mengubah hatinya sehingga lewat pengalaman yang menyedihkan ini,
kuasa Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan bekerja, dan kuasa Tuhan dilihat oleh orang-orang sekitar kami, sehingga nama Yesus Kristus semakin dikenal, nama Tuhan semakin dimuliakan dalam kehidupan setiap saudara-saudara kami yang sedang berduka cita hari ini. Bapa di surga, Engkau juga melihat saudara-saudara kami yang saat ini sedang terpuruk, merasa sendirian, tidak ada siapa-siapa lagi. Situasi yang begitu berat tidak mungkin lagi bisa diatasi. Tetapi biarlah hari ini ketika mereka mendengar firman-Mu, mereka mulai menyadari ada Tuhan yang masih berbelas kasihan kepada mereka. Ada Tuhan yang masih peduli dengan mereka. Ada Tuhan yang masih bisa menolong mereka. Nyatakan kuasa-Mu Bapa, berikan pertolongan yang mereka butuhkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan tumbuhkan kembali pengharapan mereka, yang penuh ketakutan Tuhan bangkitkan keberanian mereka, karena mereka menyadari Tuhan bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa, nama-Mu dipuji, dimuliakan melalui hidup kami, melalui setiap peristiwa yang sedang kami alami dan yang akan kami alami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, apapun keadaanmu saudara, tetap percaya belas kasihan Tuhan tidak pernah berkurang dalam hidupmu. Jadi tidak perlu menyerah dengan keadaanmu, tidak perlu terus sedih dan putus asa. Ada sesuatu yang baik Tuhan akan kerjakan. Kalau saat ini saudara sedang membutuhkan sahabat doa karena pergumulan saudara dalam keluarga, dalam kesehatan, atau pekerjaan, atau situasi apapun yang begitu berat, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara. Selalu percaya bahwa Tuhan itu tetap berbelas kasihan, akan menolong apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku akan membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah